Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ingkang minulya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali pada majlis yang penuh dengan barokah ini insyaallah. Pripun kabar sedaya, sehat nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat badannya, sehat jasmani rohaninya, dan sehat duitnya. Ya. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah ini selalu dipelihara, dijaga imannya oleh Allah. Jamaah sekalian, pada kesempatan kaji kita pada ba'da subuh ini, sesuai tema yang sudah kami sampaikan tentang bagaimana menggapai sholat khusyuk. Panjenengan sholatnya pun khusyuk apa dereng? Alhamdulillah, kalau belum sama berarti. Sholat khusyuk niku napa sih? Ada yang bilang sholat khusyuk itu kalau sedang sholat ada orang lewat di depannya, dia nggak lihat. Kalau ada orang menghidupkan mesin kendaraan, dia nggak dengar. Begitu khusyuknya. Saya jawab, kalau orang sedang sholat, ada orang lewat di depannya nggak lihat, itu boten khusyuk, tapi matanya buta. Kalau sedang sholat, ada suara mesin hidup, nggak dengar, itu bukan khusyuk, tapi telinganya tuli. Khusyuk niku biasa mawon posisinya, hanya saja ada bentuk kesadaran yang dilakukan seorang hamba Allah. Dia sedang melakukan apa, dia sedang berhadapan dengan siapa. Kesadaran itulah yang memicu dan memacu kondisi sholat seseorang. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Niki Gusti Allah lah sing dawuh, sapa wae tiange sing iman nang Allah, betul-betul punya iman, hidupnya pasti sukses. Beruntung sukses orang-orang yang beriman. Salah satunya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang apabila dia sholat, sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk niku sing kados pundi? Yang seperti apa sih sholat khusyuk itu? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mulai mencoba dari sudut derajat keilmuan. Jadi khusyuk niku ada berdasarkan sudut ilmu yang namanya ilmu fikih. Khusyuk berdasarkan derajat ilmu tasawuf. Khusyuk berdasarkan derajat ilmu tauhid. Khusyuk berdasarkan derajat ilmu hikmah. Saya ulangi, khusyuk berdasarkan ilmu syariat yang pertama. Ilmu syariat itu kaitannya dengan bab fikih. Yang kedua, khusyuk berdasarkan derajat ilmu tarikat, tasawuf. Yang ketiga, khusyuk berdasarkan ilmu hakikat.
disebut ilmu tauhid. Yang keempat, khusyuk berdasarkan derajat ilmu ma'rifat, yaitu ilmu hikmah. Makhluk apa itu ya? Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jadi niku kudu khusyuk. Pertama, khusyuk secara ilmu syariat. Ilmu syariat itu kaitannya dengan bab fikih, bab tentang tata cara ibadah. Bagaimana wudhu kita yang benar, bagaimana tata cara sholat kita yang benar, itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Babnya ilmu fikih, wujudnya, bentuknya amal perbuatan yang dilakukan oleh abdan, anggota tubuh, anggota badan. Bagaimana takbirnya, sesuai enggak dengan cara Nabi? Bagaimana sedekapnya, bagaimana rukuknya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana sujudnya, duduknya, tasyahudnya, ada tuntunannya, bacaan apa, zikirnya, gitu kan? Lalu posisinya seperti apa? Itu dijelaskan di dalam ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Itu namanya derajat ilmu syariat. Ilmu syariat dalam bab fikih ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Yang kedua, khusyuk berdasarkan ilmu tariqah. Orang bilang tarekat, bahasa Arabnya tariqah. Niku napa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf niku apa? Ilmu yang membenahi hati. Jadi ilmu yang berkaitan dengan hati. Jadi yang khusyuk bukan anggota badan saja sholat itu, tapi juga hatinya harus khusyuk. Khusyuknya hati apa? Merasa hadir, sadar, ingat bahwa dirinya sedang sholat. Sadar, ingat ketika sholat bahwa dirinya sedang menghadap Gusti Allah. Saya tanya, ketika panjenengan tadi sholat, merasa enggak panjenengan sedang ibadah menghadap Allah? Kok koyok lali? Kalau sholatnya sedang ngadep Gusti Allah, Gusti, kulo datang dan panjenengan, ya Allah saya datang menghadap kepada Engkau, sholat ya Allah, mugi-mugi panjenengan terami sholat kulo ya Allah, Engkau terima sholatku ya Allah. Dalam hati kesadaran. Maka sholat harus sadar, Pak, jangan mimpi. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan engkau melakukan sholat sementara dirimu dalam keadaan mabuk. Dulu mereka mabuk tidak sadar sebab minum khamr. Sekarang ini banyak orang mabuk padahal gak minum khamr. Buktinya apa? Sholat ya sholat tapi gak paham apa yang dilakukan dalam sholatnya. Pokoknya norak bunte. Alhamdulillah ikut sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu walaupun panjenengan gak paham, insya Allah sholatnya diterima oleh Gusti Allah. Tapi ini sholat sendiri gak paham alamat. Jadi panjenengan paham dari Allahu Akbar maca Fatihah maksud dia apa, paham lah? Nek gak paham mabuk sampean.
Allahu akbar ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil. Apa maksudnya subhana rabbil azim? Gak ngerti pokoknya subhana rabbil azim Pak Ustaz. Mabuk sampean. Padahal gak minum khamr. Maka salat khusyuk niku harus dipahami. Namanya hadirnya hati. Yang ketiga, khusyuk berdasarkan ilmu hakikat. Hakikat niku urusan tauhid. Tauhid niku bangsa apa? Bangsa ruh. Ruh niku napa? Nyawa. Kita diperintahkan ibadah oleh Allah sebab kita masih hidup. Kenapa masih hidup? Masih ada ruhnya. Nek gak ono ruhe namanya mayit. Kalau sudah mayit wajib ibadah enggak? Enggak wajib, wong sudah is dead. Yang diwajibkan ibadah orang yang masih hidup. Kenapa hidup? Masih ada rohnya. Maka pastikan orang yang hidup itu harus punya tauhid. Apa itu? Harus menyembah Gusti Allah. Maknanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang yang masih hidup harus punya tauhid. Apa? Saya hidup ini tidak lain untuk menyembah Gusti Allah. Rohnya masih hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah memerintahkan kepada jin dan manusia, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia agar ngibadah dumateng Gusti Allah. Kita tuh tujuannya ibadah, dihidupkan Allah. Ibadah itu apa? Seluruh aktivitas kehidupan kita harus diniatkan semua karena Allah. Jalannya ibu dari rumah, bapak dari rumah ke masjid, tujuannya lillah. Duduknya panjenengan dalam majelis ini tidak lain tujuannya lillah, karena Gusti Allah. Berangkat bekerja tidak lain tujuannya lillah, karena Gusti Allah. Karena bekerja untuk menghidupi keluarga, mencari nafkah, hukumnya wajib. Panjenengan weweh berbagi, infak, sedekah, membantu orang susah, tujuannya harus karena Gusti Allah. Niku namanya tauhid. Yakinkan sholat kita tidak lain tujuannya untuk menggapai ridhonya Gusti Allah. Paham? Jadi khusyuk berdasarkan ilmu syariat, babnya bab fikih yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Khusyuk yang kedua berdasarkan ilmu thariqat, namanya ilmu tasawuf, pelajarannya yang dihadirkan adalah hati. Yang ketiga ilmu hakikat, tujuannya tentang tauhid. Semua aktivitas kehidupan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan dunia maupun urusan ibadah, semua tujuannya untuk menggapai ridho Allah. Niki tauhid, menghidupkan ruh kita. Yang keempat, niki disebut ilmu ma'rifat, berkaitan dengan hikmah. Ini masalahnya adalah masalah tentang pemahaman. Yang paling penting tiga ini, syariat, tarekat, hakikat, badan, hati, ruh. Ini paling penting. Kalau tiga ini berjalan, insya Allah yang keempat dianugerahi Allah. Kita bisa kumpul di sini tidak lain adalah ma'rifatullah. Gusti Allah semua yang mempertemukan kita di sini. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya berikan perumpamaan, tadi kan rodo angel ya, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, atau tiga saja, syariat, tarekat, hakikat.
Urusan ibadah berdasarkan ilmu fikih, syariat. Jangan ngarang-ngarang. Yang kedua berdasarkan ilmu tasawuf. Bagaimana hati bisa menangkap itu? Yang ketiga ilmu hakikat, ruh. Jadi ilmu hakikat niku, ruh niku napa? Ruh niku saged merasakan. Panjenengan ketemu orang susah, lalu panjenengan melok susah sedih, berarti ruh panjenengan hidup. Panjenengan lihat orang senang, ikut senang, berarti ruh panjenengan hidup. Tapi kalau melihat orang lain senang, hatimu jadi senep, berarti ruhnya mati. Lihat orang sedih malah ketawa, senyum, senang, ruhnya mati. Rasa no. Berarti ruhnya mati. Ini harus belajar lagi ibadahnya. Saya perumpamakan ibarat buah jeruk lah, nopo manggis. Pada buah jeruk atau manggis itu ada lapisan luar, namanya apa? Kulit. Lapisan luar niku ilmu syariat. Ilmu syariat. Ilmu syariat penting apa penting? Penting. Ibu-ibu nutup aurat, ilmu syariat itu penting. Jangan tertipu dengan orang loh. Percuma nutup aurat kelakuan elek. Mendingan koyo aku gak nutup aurat tapi aku apik. Koyo bener. Betul. Kulit penting syariat karena itu dari Allah nutup aurat. Benahi. Kalau kulitnya bagus, kira-kira isinya bagus enggak ya? Umumnya kulitnya bagus, isinya bagus. Diupayakan, sholatnya sudah bagus, mudah-mudahan hatinya, akhlaknya jadi bagus, kan gitu. Artinya apa? Kulit itu penting. Tata cara wudhu, tata cara sholat sesuai tuntunan Rasulullah itu penting. Itu maksud saya. Berikutnya tinggal hatinya dibenahi, kan gitu. Masuk yang kedua, isi. Nah isinya bagus, kira-kira kalau dimakan rasa, ada rasa. Rasanya apa? Manis. Nek manis napa? Enak. Makanya ibadah itu Bapak Ibu, kalau tahu secara syariatnya kita laksanakan sholat yang baik sesuai syariat, lalu hatinya hidup, hadir, lalu ruhnya itu ibadahnya hanya karena Allah, bukan karena orang, bukan karena untuk dipuji, bukan supaya dia mendapatkan penghormatan, penghargaan dari orang, hanya untuk Allah saja. Insya Allah dia akan merasakan manisnya ibadah, akan merasakan manisnya sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara makna khusyuk, sholat khusyuk itu adalah sholat yang menghadirkan hati dan pikiran dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak ketenangannya dari anggota badannya, tomaknina, boten kesusu. Jadi sholat itu bukan harus dikejar-kejar maling. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa makna khusyuk di dalam surat Al-Qur'anul Karim, ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Ghasyiyah ayat 2 niku enten. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari kiamat wajah-wajah mereka tertunduk dan merasa hina. Khashi'ah.
Khosyiah niku maknane tertunduk dan merasa hina di hadapan Allah. Jadi orang yang sholat niku tunduk neng aturan Allah dan merasa hina di hadapan Gusti Allah. Kalau penjelasannya para ulama niku makna khusyuk niku at-tadarru atau al-khudu wat tawadu. Khudu, tadarru itu ketundukan secara fisik. Apa yang harus kita lakukan dengan anggota badan kita? Lakukan dengan tenang. Tenang tanda khusyuk, tenang tanda ikhlas. Tawadu ketundukan secara hati. Maka orang yang khusyuk sholatnya, pertama dari tampilannya kelihatan tenang, sebab hatinya tenang. Panjenengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mantun sholat niku tenang, napa kesusu. Kalau hatinya khusyuk itu tenang, maka ucapannya menjadi tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tenang. Ruhnya apa? Ruh ikut merasakan. Ruh niku namanya tadabur. Tadabur itu mentadaburi, mengagungkan Allah. Subhanallah. Dalam hatinya, Gusti Maha Suci Engkau ya Allah, saya ini kotor ya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tenang, tidak keburu-buru, sehingga jadi nikmat. Panjenengan rasa-rasa eno subhanallah sing suwi dirasa-rasa eno ucapan yang panjenengan ucapkan sendiri kalimat tasbih subhanallah rasa eno sing rada dawa subhanallah. Pikiranmu menafsirkan memaknai Maha Suci Engkau ya Allah, hatimu agungkan, ruhmu agungkan Allah. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Insya Allah ping telu panjenengan ngucap niku brebes mili. Saged dipahami niki nggih? Salat khusyuk niku melibatkan unsur-unsur anggota badan yang derek syariat Rasulullah. Ayo belajar salat sing bener menurut tuntunan Rasulullah. Bagaimana para ulama mempraktekannya, ikut. Lalu benahi hatinya. Maka ngaji itu benahi diri, bukan membenarkan diri merasa paling benar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang keempat itu ilmu ma'rifat tentang hikmah. Ma'rifat ini kenapa? Arrafa, kenal Gusti Allah. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Ma'rifat, siapa yang mengenal siapa dirinya, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Aku iki teko endi ya? Kok iso ana ning alam dunya niki? Aku dilahirkan saka sapa ya? Semua dikenalkan sampai akhirnya ketemu. Semua itu kehendak Gusti Allah. Kenal Allah. Maka orang kenal Allah itu yang menjadikan ibadahnya jadi baik. Makanya ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Untuk seseorang bisa mengenal Allah itu ada dua cara. Pertama, seolah-olah dia melihat Allah. Panjenengan saged melihat Gusti Allah ta? Boten. Iso-iso keliru. Iso-iso keliru. Tapi kan di antara hamba-hamba Allah ada yang bisa seperti itu.
Ketika melihat apapun, dimanapun, dengan siapapun dia melihat, dia akan kontak hatinya seolah-olah ini semua dari Allah. Siapa yang datang tidak melihat orang yang datang itu, tapi dia melihat siapa yang nganter orang itu, tidak lain Gusti Allah. Aku iso teko, bukan aku iso teko, tapi aku diantarno Gusti Allah iso teko. Aku iso sholat sing api, bukan aku iso sholat sing api, tapi aku ditulung Gusti Allah dari sholatnya api. Itu melihat Allah. Susah itu, tapi ambil yang kedua. Kalau tidak mampu melihat Allah, rasakan Allah yang melihat kita. Allah yang menyaksikan kita. Nek sing kasar, Allah sing mentelengi awakmu. Bapak Ibu, kalau kita sedang sholat merasa dilihat oleh Allah, kinten-kinten sholat kula panjenengan bisa bagus tak? Bagus. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ngendikan di dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus, beliau mengatakan kalau ada orang sholat, ya, orang sholat wala tafakkura wala tadabbura, di dalam sholatnya dia tidak mampu angen-angen bacaannya, angen-angen terhadap gerakan sholatnya, dan dia tidak mengagungkan Allah, tidak hadir hatinya. Kalau dia sedang berhadapan dengan Allah, sedang dilihat oleh Allah amal ibadahnya, itu semua tidak ada. Fa'lam, ketahuilah, annabika maradun batinan, sungguh di dalam hatimu terdapat penyakit batin. Jadi wong sholat tidak merasakan ketika sholat sedang menghadap Allah, sedang diperhatikan, dilihat oleh Allah, tidak merasa itu. Ingat, ketahuilah, fa'lam annabika maradun batinan, di dalam hatimu ada penyakit batin. Kal mahmum, ngendikane dalam kalimat berikutnya, seperti orang yang sakit panas, demam tinggi. Allazi yajidu fi famihi as-sukara murron, ana ning mulute niku gula, ning rasane pahit. Gula kok pahit? Mestine gula manis, gula kok pahit? Kenapa? Sebab sakit demam. Itu yang sakit badannya, yang manis saja terasa pahit, apalagi yang sakitnya rohnya, yang sakit hatinya. Orang yang hatinya sakit itu beda, Pak. Sebagus-bagusnya orang, di matanya dia itu jelek. Kenapa? Karena hatinya sakit. Lihat orang dermawan nyimut deh, Allah paling sok-sokan, ria. Karena hatinya sakit. Tapi kalau hatinya sehat, melihat orang berbuat baik, Masya Allah, apik men, dermawan, mugi-mugi Gusti Allah tambah rezekinya. Aku yo kepengen iso ngelakoni seperti itu. Itu kalau hatinya baik. Melihat kebaikan orang itu jadi tambah kebaikan. Jadi punya inspirasi untuk dirinya bisa baik. Itu disebut dengan ilmu hikmah. Makrifat, kenal Gusti Allah. Tapi nih orang nggak kenal Allah, nggak makrifat, lihat orang baik apapun, ya tetap di matanya jelek. Gitu loh.
Kasat mata kita orang lihat orang-orang yang zolim, para koruptor, kita benci katakan dalam lisan kita, tapi hatimu jangan benci, hatimu nelongso. Sakno orang itu ya, kok korupsi selamat, sakno. Selamat neng dunya, tidak akan bakal selamat di akhirat. Korupsi miliar-miliar, kok hukumnya mung 9 bulan. Sakno wong iku. Sakno. Sebab besok dia akan diher. Akan disempurnakan hukumannya di hadapan Allah. Loh, enggak Pak, Bu. Jangan tenang, merasa selamat, nggak berdosa. Cuma Gusti Allah nggak buka aib kita. Masya Allah. Makanya kalau orang hatinya itu isuk dadi resik, kenapa? Karena dia kenal Allah. Saben waktu zikire nang Allah, jaluk sepuro nang Allah. Nah, kata kunci sekarang terakhir, jangan khawatir, kalaupun sholatnya belum khusyuk, terus sholat, jangan mutung. Kalau hati kita merasa tidak khusyuk dalam sholat kita, minta ke Allah tobat. Gusti, mohon ampun ya Allah, kula tobat Gusti. Segala dosa kula ya Allah, ampun ya Allah, nyesel, umur sudah tambah, amal tidak pernah nambah ya Allah. Malah aku merasa masa lalu itu merasa ibadah itu nikmat, sekarang ibadah nggak merasa nikmat sama sekali Gusti. Ya Allah, ampun ya Allah, minta ke Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Sebab taubat dan istighfar itu isok ngerisi hati. Nek atimu resik, insya Allah isok khusyuk. Sekian saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.